Salam dalam kasih Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Pekabaran kita malam ini berjudul Paulus Trinitas. Paulus adalah Rasul Allah dan telah menuliskan banyak buku dan surat bagi umat Allah. Ada sekitar 100 pasal atau 2335 ayat. Paulus penulis terbanyak di dalam Perjanjian Baru. Nah, ayat-ayat tersebut ada yang digunakan oleh saudara-saudara kita, kaum Trinitas, menjadi dasar doktrin Trinitas mereka. Sebab mereka yakin bahwa Trinitas tersebut sudah ada sejak awal mula. Berikut contoh pernyataan salah seorang dari kaum Trinitas yang bernama Pendeta Wempi J. Lintuuran, yang dituliskan dalam bukunya Doktrin Trinitas di Gereja Masehi Advent Hari ke-7, halaman 51, yang berbunyi, Doktrin Trinitas bukan berasal dari Gereja Roma Katolik. Doktrin Trinitas adalah pengajaran berdasarkan Alkitab dan diajarkan oleh Rasul Paulus dan bapa-bapa gereja Kristen yang hidup sebelum Konsili Nisea tahun 325 AD, yaitu konsili yang merumuskan kepercayaan kepada Allah yang esa dan hidup, yaitu Allah dalam satu substansi atau esensi, tetapi eksis dalam tiga pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sang penulis menyatakan bahwa Rasul Paulus ajarkan Trinitas. Benarkah demikian? Sebelum kita pelajari, mari kita ikuti penjelasan seorang rabi Yahudi berikut ini. Because what they're doing is they're creating what's called in logic a complex equation. They're saying that everywhere the word echad appears means a complex unity kind of one. And therefore, when it says, "Hero is the Lord our God is one," it means complex unity, hence the Trinity. And this is an absolute lie. It offends me. It does. I mean, to say this to a Jew, that there's more than one God, when Isaiah screams, there's no one else besides me, there's no one before me, there's no one after me. Atem Edainu Hashem, Avdi Hashem Bacharti you, my witnesses declares the Lord, my servant whom I have chosen, verse 11 of Isaiah 43. Anochi, and I am the Lord, and besides me there is no other Savior. Really, if tonight you want to accept the HaKadosh Baruch Hu, the true Holy God, read Deuteronomy 4. I'm not even saying a word. Read it and repent. Jadi, menurut sang rabi, orang Kristen berdusta, sebab tidak menyatakan kebenaran seluruhnya. Memang benar ada penggunaan kata echad untuk kesatuan kumpulan atau compound unity, seperti satu tandan pisang. Tetapi menurut sang rabi, ada banyak contoh dalam Alkitab yang menggunakan echad sebagai kesatuan absolut, yaitu satu. Contoh, satu orang. Jika disebut satu orang, itu bukan terdiri dari banyak orang. Satu orang, ya satu orang. Contohnya adalah Ulangan pasal 17 ayat 6. Mari kita baca. Yang berkata, atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, haruslah mati dibunuh orang yang dihukum mati. Atas keterangan 1 orang saksi saja, janganlah ia dihukum mati. Kata satu dalam ayat ini diterjemahkan dari kata echad yang sama dengan kata echad dalam Ulangan 6 ayat 4. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kata satu dalam ayat ini bermakna kesatuan kumpulan atau kesatuan absolut, yaitu satu dan tidak ada yang lain? Jawabnya adalah kata echad dalam ayat ini bermakna kesatuan absolut, yaitu satu dan tidak ada yang lain. Nah, perhatikan tulisan Musa berikut ini dalam Ulangan 4 ayat 35 yang berkata, engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Jadi, Musa yang menulis 5 kitab pertama menyatakan bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain kecuali Dia. Artinya absolut. Tidak heran Musa juga menuliskan yang berikut ini, Ulangan 6 ayat 4, yang berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Mengapa Musa menuliskan demikian? Karena telah dinyatakan kepada dia bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain kecuali Dia. Maka dengan sendirinya Musa dengan mudah mengerti bahwa Tuhan yang adalah Allah itu hanyalah satu absolut, bukan kumpulan. Tidak heran dalam penjelasannya sang rabi tersinggung, sebab ada orang yang bukan Yahudi merasa lebih tahu bahasa Ibrani dari orang Yahudi. Inilah yang kaum Trinitas lakukan. Jadi jelas, Paulus yang adalah keturunan Yahudi dan diajar oleh guru besar Gamaliel bukanlah penganut Trinitas. Namun bukti bahwa Paulus tidak percaya Trinitas bukan berdasarkan penjelasan sang rabi tersebut, yang masih perlu bertobat,
Karena sang rabi meski tidak percaya Trinitas, tapi dia menolak Yesus sebagai anak Allah. Sementara Paulus adalah orang Yahudi yang sudah bertobat dan percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Mari kita mulai pembahasan kita. Berikut ini adalah ayat yang sering digunakan oleh kaum Trinitas untuk membuktikan doktrin Trinitas adalah Alkitabiah. 2 Korintus 13 ayat 13 yang berkata, "Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian." Berdasarkan ayat ini, kaum Trinitas hanya hendak membuktikan ada 3 Allah tapi satu, yaitu Yesus Kristus, Allah, dan Roh Kudus. Ayat ini menjadi dasar bagi kaum Trinitas bahwa Paulus mengajarkan Trinitas. Berikut salah satu contoh penjelasan kaum Trinitas sehubungan dengan ayat ini, yaitu J.R. Spengler dalam artikel yang dia tulis berjudul I Believe in the Triune God, yang diterbitkan dalam The Review and Herald Oktober 21 tahun 1971, yang berbunyi, "Panggilan Injil perintahkan jiwa-jiwa untuk dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Doa kerasulan, yaitu 2 Korintus 13 ayat 13, mendaftarkan ketiganya, dan nama Kristus disebutkan pertama. Paulus biasanya menempatkan Allah Bapa yang pertama, tetapi di sini terbalik. Bagi saya, ini menyatakan saling tukar-menukar dari anggota kealahan, karena mereka satu dalam tindakan dan tujuan." Perhatikan sang penulis berkata, "bagi saya." Jadi, menurut Spengler, Allah dapat saling tukar-menukar. Kenapa beliau menyampaikan pengertian yang demikian? Karena Trinitas mengajarkan co-equal atau setara dan co-eternal atau sama-sama kekal. Sehingga Bapa dan Anak dan Roh itu hanyalah permainan peran dan bisa saling tukar-menukar, sebab mereka setara dan sama-sama muncul di masa kekekalan. Itulah yang Trinitas ajarkan. Nah, apakah ini Alkitabiah? Mari kita pelajari dengan cara yang benar, yaitu bukan karena menurut saya atau bagi saya, tetapi izinkan Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Ayat menjelaskan ayat. Karenanya mari kita kembali ke ayat sebelumnya, yaitu 2 Korintus 13 ayat 13. Ayat ini menyatakan tentang, yang pertama, kasih karunia Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, kasih Allah. Dan yang ketiga, persekutuan Roh Kudus. Apakah hal ini bukti adanya Trinitas? Mari kita pelajari satu persatu dan lihat apa yang dimaksudkan oleh Paulus. Pertama yang kita lihat adalah siapa Allah yang Paulus maksudkan. Kita buka 1 Korintus 1 ayat 9 yang berkata, "Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia." Allah yang Paulus maksudkan mempunyai anak, dan anak tersebut bernama Yesus Kristus. Berdasarkan ayat ini, maka jelas bahwa Allah yang dimaksudkan Paulus adalah Allah Bapa. Perhatikan Paulus tulis, kita dipanggil kepada persekutuan dengan Yesus Kristus, anak Allah. Simpan ini dalam ingatan kita, karena nanti kita akan lihat hubungannya dengan persekutuan Roh Kudus. Nah, tentang Allah ini, Paulus berkata dalam 1 Korintus 8 ayat 4, yang berbunyi, "Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa." Perhatikan Paulus berkata, kita tahu. Artinya, pengetahuan Paulus dan umat di Korintus adalah sama, yaitu tentang Allah yang Esa itu. Apa maksudnya Allah yang Esa? Paulus lanjutkan dalam ayat 5 dan 6, yang berkata, "Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup." Sudah jelas sekarang bahwa Allah yang Paulus maksudkan tidak banyak, hanya satu, dan Dia adalah Allah Bapa. Nah, ada yang bertanya, dari mana Paulus memahami akan hal ini? Sudah tentu dari Yesus Kristus. Sebab dalam doanya Yesus berkata, Yohanes 17 ayat 3, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Inilah dasar iman Paulus, dan inilah yang Paulus ajarkan. Apa buktinya? Ingat, umat Allah yang setia pada akhir zaman mempunyai ciri khas, yaitu
Wahyu 12 ayat 17 berkata, "Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus." Inilah ciri-ciri umat Allah yang setia pada akhir zaman. Nah, apakah kesaksian Yesus tersebut? Wahyu 19 ayat 10 menyatakan, "Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, 'Janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat.'" Kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Karenanya, mari kita baca tulisan roh nubuat tentang Paulus dan hubungannya dengan Yohanes 17 ayat 3 tadi. Kita buka Christian Service halaman 71 paragraf 1 yang menjelaskan, "Rasul itu, yaitu Paulus, merasa bahwa ia mempunyai pertanggungan jawab yang luas untuk keselamatan rohani dari orang-orang yang bertobat di bawah pekerjaannya. Kerinduannya bagi mereka ialah bahwa mereka boleh bertambah-tambah dalam pengetahuan satu-satunya akan Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah diutusnya. Sering dalam pelayanannya ia bertemu dengan rombongan kecil dari pria dan wanita yang mengasihi Yesus dan menundukkan kepala mereka di dalam doa, meminta kepada Allah untuk mengajar mereka bagaimana caranya mempertahankan suatu kehidupan yang dihubungkan dengan Dia." Adalah kerinduan Paulus, saudaraku dalam Tuhan, agar umat Allah boleh bertambah-tambah dalam pengetahuan akan satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah Bapa, serta pengetahuan akan anak Allah, yaitu Yesus Kristus, yang Bapa telah utus. Nah, bagaimana mungkin Paulus rindu agar umat-umat Allah mempunyai pengetahuan yang bertambah-tambah tentang Allah Bapa dan anaknya, yaitu Yesus Kristus, jika dia sendiri tidak tahu apa-apa tentang kebenaran tersebut? Paulus rindu karena dia tahu, dan dia mau semua tahu, bahwa mengenal Allah Bapa dan Yesus Kristus, anak Allah, adalah hidup yang kekal. Jadi Paulus tahu dengan jelas bahwa Allah yang benar itu hanya satu, yaitu Allah Bapa, dan dia memiliki satu anak saja, yaitu Yesus Kristus. Nah, mengapa Yesus disebut Tuhan? Kita akan lihat jawabnya sebagaimana kita belajar. Jadi sudah jelas sekarang bahwa Allah yang Paulus maksudkan tidak banyak, hanya satu, dan dia adalah Allah Bapa. Tidak heran dalam setiap ucapan salam Paulus selalu menyatakan Allah itu adalah Bapa. Contohnya dalam 2 Korintus 1 ayat 3, Paulus menuliskan, "Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan." Allah itu Bapa, dan dia Bapanya Tuhan kita, Yesus Kristus. Artinya, Paulus percaya bahwa Yesus Kristus adalah anaknya Bapa. Benarkah demikian? 2 Korintus 1 ayat 19 menjelaskan, "Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia ada ya." Bagi Paulus, Yesus adalah anak Allah, yaitu anaknya Allah Bapa. Inilah yang Paulus kabarkan sejak dia bertobat dan menerima Yesus. Lukas mencatat dalam Kisah 9 ayat 20 yang berbunyi, "Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah." Jelas bahwa Allah itu adalah Bapa dan Yesus Kristus adalah anaknya. Inilah yang Paulus yakini dan kabarkan. Nah, 2 Korintus 13 ayat 13 tadi menyatakan tentang kasih Allah. Dalam buku Roma, Paulus menuliskan, Roma 8 ayat 39, berkata, "Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Kasih Allah itu ada di dalam Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal. Artinya, wujud dari kasih Allah itu adalah Yesus Kristus, anaknya Bapa. Kemudian Efesus 2 ayat 4-6 menjelaskan, "Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga."
Kembali, kasih Allah yang begitu besar itu diwujudkan di dalam Anak-Nya. Kita menerima kebangkitan dan terima kehidupan melalui dan di dalam Anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Sebab dialah wujud dari kasih Allah yang begitu besar itu. Yohanes menuliskan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Jelas. Nah, bila mana saudara membuka Kisah 9 ayat 19 dan 20, di sana dijelaskan bahwa setelah Paulus pulih kekuatannya, sejak dia bertemu dengan Yesus di jalan menuju Damsyik, dia tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Dan di sana Paulus belajar tentang Anak Allah yang adalah wujud kasih Allah dari murid-murid Yesus. Jadi Allah itu adalah Allah Bapa dan dia punya anak, namanya Yesus Kristus, dan melalui Anak-Nya lah kasih Bapa dinyatakan. Kasih Allah ada di dalam Yesus Kristus. Simpan kebenaran ini dalam ingatan kita saat kita nanti kembali ke 2 Korintus 13 ayat 13 tadi, di mana Yesus Kristus disebutkan terlebih dahulu. Kemudian 2 Korintus 13 ayat 13 tersebut ada menyebutkan tentang kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Nah sekarang, bagaimana Yesus yang adalah Anak Allah menjadi Tuhan? Lukas menuliskan kesaksian Petrus berikut ini dalam Kisah 2 ayat 36, yang berbunyi, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi berdasarkan Alkitab, Allah yaitu Bapa yang membuat Yesus menjadi Tuhan. Bagaimana Allah menjadikan Yesus jadi Tuhan? Melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Paulus menuliskan dalam Roma 14 ayat 9 yang berbunyi, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Inilah sebabnya bagi Paulus dan kita yang percaya hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, Anak-Nya Allah Bapa. Kenapa? Karena hanya Yesus yang telah mati dan bangkit untuk menebus kita. Tidak ada yang lain. Kita milik Yesus melalui penciptaan dan penebusan. Ini penting kita pahami. Sebab Paulus pernah amarkan dalam 2 Korintus 11 ayat 3, yang berkata, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Apakah kesesatan yang Paulus takutkan? Ayat selanjutnya menjelaskan, 2 Korintus 11 ayat 4, berbunyi, sebab kamu sabar saja jika ada seorang yang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Yesus yang mana yang Paulus kabarkan? Paulus mengabarkan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Lalu apakah ada ajaran yang menyatakan adanya Yesus yang lain? Oh ya, ada, yaitu ajaran doktrin Trinitas. Sebab doktrin Trinitas mengajarkan bahwa Yesus adalah Anak Allah yang metafora. Ini tentunya lain dengan yang Paulus ajarkan. Karenanya penting sekali untuk kita ketahui Yesus yang mana yang kita terima. Apakah sama dengan yang Paulus percayai? Puji Tuhan kita percaya kepada Yesus Anak Allah yang lahir dari Bapa dan bukan anak metafora. Bagi saudara sekalian yang rindu belajar akan kebenaran tentang Anak Allah, silahkan ikuti pekabaran berikut ini. Nah, kita sudah ikuti penjelasan Alkitab, mengapa Yesus disebut Tuhan. Sekarang kita lihat apa itu kasih karunia Kristus. Apakah yang dimaksudkan dengan kasih karunia? Paulus menjawab dalam 2 Korintus 12 ayat 9 yang berbunyi, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi, menurut Paulus, apakah arti grace atau kasih karunia itu? Lihat yang ditandai warna kuning dalam versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris King James. Kata grace atau kasih karunia adalah kekuatan atau strength dan kuasa atau power, khususnya kekuatan dari kuasa Kristus. Jadi grace adalah kuasa, grace adalah kekuatan. Inilah definisi dari Alkitab dan perlu kita ingat baik-baik. Dengan pengertian ini, maka grace atau kasih karunia menjadi suatu aspek yang praktikal. Jadi,
Kasih karunia itu bukan hanya belas kasih, kebajikan, kemurahan hati, namun sebenarnya adalah kuasa atau power. Kita akan lihat kuasa jenis apa yang dimaksudkan. Roma 1 ayat 16 dan 17 berkata, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman." Perhatikan kalimat kekuatan Allah yang menyelamatkan. The power of God unto salvation. Dalam 2 Korintus 12 ayat 9 tadi, arti dari grace atau kasih karunia adalah kekuatan kuasa Kristus. Maka keduanya sangat berhubungan. Dan jika disatukan, maka kasih karunia atau grace itu adalah kekuatan atau kuasa untuk menyelamatkan, yaitu kekuatan untuk mencapai keselamatan. Ayat lainnya berkata dalam Titus 2 ayat 11, "Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata." Dalam Roma 1 ayat 16 tadi disebutkan kekuatan Allah yang menyelamatkan, dan sekarang dalam Titus, Paulus yang sama menyebutkan kasih karunia Allah atau the grace of God yang menyelamatkan. Mari kita sandingkan kedua ayat tersebut. Namun sebelumnya, sebagai catatan samping, versi King James menuliskan bahwa kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu hath appeared, atau telah muncul. Apakah maksudnya kasih karunia telah muncul? Nanti kita lihat jawabnya. Mari kita lihat persandingan ayat-ayat yang menjelaskan tentang grace atau kasih karunia yang menyelamatkan. Dari penjelasan kedua ayat ini jelas bahwa kasih karunia Allah adalah sama dengan kekuatan Allah, karena baik kasih karunia Allah dan kekuatan Allah menyelamatkan. Tidak ada dua yang menyelamatkan kita, tapi hanya satu. Karena itu kasih karunia itu sama dengan kekuatan Allah. Demikianlah kita diselamatkan. Dibutuhkan kuasa kekuatan untuk selamatkan kita. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kita menerimanya? Ingat, grace adalah kuasa, sebagaimana 2 Korintus 12 ayat 9 nyatakan tadi. Kisah 1 ayat 8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Kuasa itu adalah Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta kepada umat Allah. Ingat, grace juga adalah kuasa. Dan untuk menerima kuasa ini, Yesus minta murid-muridnya menunggu. Kenapa menunggu? Yohanes 7 ayat 38 dan 39 menjelaskan, "Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Roh itu yang adalah kuasa yang Yesus janjikan hanya dapat diperoleh setelah Yesus dimuliakan. Kenapa baru bisa diberikan setelah Yesus dimuliakan? Karena roh itu adalah hidupnya Yesus Kristus itu sendiri. Kehidupan Kristus yang menang di dalam dunia, Allah karuniakan kepada umat-umatnya yang percaya, agar umatnya bisa menang sama seperti anaknya menang. Pada saat itu, yaitu saat Yesus dimuliakan, kuasa itu, yaitu Roh Kudus, dicurahkan dan diterima oleh murid-murid. Jangan lupa, grace atau kasih karunia artinya kuasa juga. Dan kuasa adalah roh. Karenanya Yesus berkata dalam Yohanes 6 ayat 63 yang berbunyi, "Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup." Roh itu sama dengan hidup. Jadi pada saat kita menerima roh, kita menerima kuasa, kita menerima hidup. Kenapa roh dan hidup itu sama? Karena sumbernya satu, yaitu Yesus Kristus. Mari kita rangkumkan tentang kasih karunia ini dalam daftar berikut. Yang pertama, kasih karunia atau grace adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Roma 1 ayat 16 dan 17, serta kasih karunia atau grace itu adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Titus 2 ayat 11. Kemudian yang kedua, kuasa itu adalah Roh Kudus. Kisah 1 ayat 8, serta yang ketiga, roh itu adalah hidup, yaitu hidupnya Kristus. Yohanes 6 ayat 63. Bisa lihat hubungannya, saudaraku dalam Tuhan? Jadi grace atau kasih karunia itu adalah kuasa, dan kuasa itu adalah roh, dan roh itu adalah hidup. Hidupnya siapa? Hidupnya Yesus. Karenanya grace itu adalah hidupnya Yesus atau rohnya Yesus Kristus.
Kita baca ayat berikut ini yang sudah familiar bagi kita semua. Galatia 4 ayat 6 yang berkata, "Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, ya Bapa." Roh inilah yaitu roh anak Allah yang adalah sumber kasih karunia atau grace yang menyelamatkan. Paulus paham hal ini dan inilah yang dia ajarkan bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia. Roma 1 ayat 16 dan 17 serta Titus 2 ayat 11 dan Efesus 2 ayat 8. Kasih karunia atau grace adalah hidup anak Allah itu sendiri dan hidup itu adalah hidup yang penuh kuasa dan kuasa itu yang menyelamatkan. Kita sekarang dapat melihat bahwa grace atau kasih karunia bukan sekedar konsep, tetapi sesuatu yang praktikal. Karena grace atau kasih karunia adalah hidup dari anak tunggal Allah yang diberikan untuk kita. Pertanyaannya, apakah grace ada di perjanjian lama? Oh ya, ada. Silahkan buka Kejadian 6 ayat 8 yang berkata, "Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan." Dalam bahasa Inggris disebutkan, "But Noah found grace in the eyes of the Lord." Nah, tadi disebutkan kasih karunia itu nyata atau telah muncul. Dalam bahasa Inggris dikatakan hath appeared. Apa maksudnya? 1 Petrus 1 ayat 10 berkata, "Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu." Petrus yang hidup dalam perjanjian baru sedang mengabarkan kepada umat-umat mula-mula bahwa para nabi sebelumnya menyelidiki dan meneliti nubuatan tentang kasih karunia atau grace yang akan datang. Siapakah kegenapan dari nubuatan kasih karunia ini? Yohanes 1 ayat 14 menyatakan, "Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang telah diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran." Inilah yang ditunggu-tunggu oleh para nabi, yaitu datangnya kasih karunia. Dan kasih karunia itu atau grace datang dalam anak tunggal Allah. Dan melalui ayat ini dinyatakan bahwa pertama kali dalam sejarah manusia ada seorang manusia yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Kasih karunia ini belum pernah dilihat atau disaksikan sebelumnya. Dan dalam Yesus Kristus kasih karunia dinyatakan. Dan Kristus adalah segala kepenuhan dari kasih karunia Allah. Masih dalam pasal yang sama, dalam ayat 16 dan 17, Yohanes menuliskan, Yohanes 1 ayat 16 dan 17, "Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus." Pada waktu Yesus di dunia ini, kepenuhan kasih karunia atau grace yang dia miliki tidak dapat diberikan atau dicurahkan kepada kita. Tetapi saat dia dimuliakan atau diurapi, kepenuhan kasih karunia itu atau roh dapat dicurahkan kepada umatnya. Dan melalui kepenuhan kasih karunia atau roh tersebut memampukan kita untuk diselamatkan. Jadi jelas, kasih karunia yang dimaksudkan adalah kuasa yang berasal dari Kristus yang Yesus terima dari Bapanya. Kuasa itu adalah rohnya yang adalah hidupnya. Inilah yang menyelamatkan. Simpan ini dalam ingatan kita saat kita membaca kembali 2 Korintus 13 ayat 13 nanti. Dan mengapa Paulus tuliskan kasih karunia Kristus yang terlebih dahulu. Sekarang tentang roh. Apa penjelasan Paulus tentang roh? Apakah Roh Kudus yang Paulus maksudkan sama dengan yang Yesus maksudkan, yaitu Roh Kristus yang kudus? Sebelum kita lanjutkan, izinkan saya membagikan penjelasan roh nubuat tentang kasih karunia atau grace yang tertulis dalam Nasihat bagi Jemaat bab 6 halaman 80 paragraf 1 berbunyi, "Ada orang yang merasa bahwa mereka harus mencoba lebih dulu dan membuktikan kepada Tuhan bahwa mereka sudah dibarui sebelum mereka dapat menuntut berkat-Nya. Tetapi jiwa-jiwa yang berharga ini boleh menuntut berkat-Nya sekarang juga. Mereka harus mendapat kasih karunia-Nya, Roh Kristus, guna menolong kelemahan mereka. Kalau tidak, mereka tidak dapat membentuk suatu tabiat Kristen." Jadi, kasih karunia Allah adalah Roh Kristus. Dan tanpa Roh Kristus ini, kita tidak dapat membentuk karakter atau tabiat Kristen. Di dalam buku Kebahagiaan Sejati, Nyonya White menyatakan bahwa kita harus memiliki kasih karunia Allah, yaitu Roh Kristus, agar kita dapat mengalahkan kejahatan. Mari kita kembali ke Alkitab. Apa ajaran Paulus tentang Roh Kudus? 1 Korintus 6 ayat 17 berkata,
Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Siapa Tuhan bagi Rasul Paulus? Yesus Kristus. Karena itu, siapa yang mengikatkan diri kepada Yesus menjadi satu roh dengan Yesus. Sebab Paulus juga menyatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 45 yang berbunyi, seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Siapakah Adam yang terakhir? Yesus Kristus. Dan dikatakan Yesus telah menjadi roh yang menghidupkan. Tidak heran Paulus katakan, siapa yang mengikatkan diri kepada Yesus menjadi satu roh dengan Yesus. Sebab Yesus adalah roh yang menghidupkan. Kemudian 2 Korintus 3 ayat 17 berkata, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Siapakah kembali Tuhan bagi Rasul Paulus? Yesus Kristus. Dan Yesus telah menjadi roh yang menghidupkan. Perhatikan dalam bahasa Inggris disebutkan Tuhan adalah roh dan roh Tuhan. Dan di mana ada roh Tuhan, ada kemerdekaan. Mengapa? Sebab Tuhan adalah Yesus Kristus, anak Allah. Dan Yohanes 8 ayat 36 katakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Inilah yang Paulus ajarkan. Meski Yesus sudah kembali ke sorga, namun siapa yang mengikatkan diri dengan Yesus, yaitu menjadi satu roh dengan Yesus, dan di mana ada roh Yesus, ada kemerdekaan. Dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia disebutkan bahwa di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Bagaimana hubungannya dengan roh anak yang memerdekakan? Anak menerima roh dari Bapanya pada waktu dia dimuliakan. Yesus berkata, aku dalam Bapakku, aku dalam kamu, dan kamu dalam aku. Baca Yohanes 14 ayat 20. Di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Paulus menuliskan yang berikut ini. Filipi 2 ayat 1 yang berkata, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Dalam Yesus ada apa? Ada persekutuan roh. Sebab memang roh yang Paulus maksudkan adalah roh Tuhan, yaitu roh Adam yang terakhir, atau roh Kristus itu sendiri. Apakah Paulus mengajarkan bahwa roh itu adalah oknum yang lain yang disebut Allah roh oleh kaum Trinitas? Tentu tidak. Berikut buktinya. 1 Korintus 2 ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Paulus sama sekali tidak ajarkan bahwa roh itu adalah oknum yang lain yang bukan Allah Bapa dan bukan Tuhan Yesus. Tetapi roh itu adalah roh Allah itu sendiri. Paulus bahkan mengutip Yesaya 40 ayat 13 dalam Roma 11 ayat 34. Mari kita lihat. Yesaya 40 ayat 13 berkata, siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Ayat ini Paulus kutip dalam Roma 11 ayat 34, namun ada perubahan sedikit. Perhatikan. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Dari sini kita bisa lihat bahwa roh itu adalah pikiran. Nah, apakah Paulus ajarkan roh itu adalah oknum yang lain? Sama sekali tidak. Sebab Paulus mengatakan roh itu adalah pikiran. Dan pikiran Allah lah yang dapat menyelidiki dirinya sendiri. Karena itu mari kita kembali ke 2 Korintus 13 ayat 13 tersebut. Kita sudah ikuti penjelasan Alkitab bahwa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus adalah hidupnya yang menyelamatkan, dan hidup Yesus ini menyertai kita melalui kehadiran rohnya dalam hati kita. Galatia 4 ayat 6. Kita juga sudah ikuti penjelasan Alkitab tentang kasih Allah, yaitu wujud kasih Allah itu adalah Yesus Kristus, anaknya Allah Bapa. Dan kita juga sudah ikuti penjelasan Alkitab tentang roh, bahwa Paulus menyatakan roh itu adalah roh Allah, yaitu rohnya Bapa, dan roh Tuhan, yaitu rohnya Yesus Kristus. Dan di dalam Yesus Kristuslah ada persekutuan roh. Semoga saudara sekalian dapat melihat mengapa Paulus menuliskan Kristus lebih dahulu dalam 2 Korintus 13 ayat 13 tadi. Sebab semuanya mengacu kepada Dia. Kasih karunia Kristus, kemudian kasih Allah itu adalah wujudnya Yesus, dan roh yang dimaksudkan adalah rohnya Kristus itu sendiri. Dan untuk lebih membantu, perhatikan dalam bahasa Inggris. Kami tandai warna kuning, disebutkan the communion of the Holy Ghost, yang artinya persekutuan Roh Kudus. Paulus tidak menuliskan the communion with the Holy Ghost, atau yang artinya persekutuan dengan Roh Kudus.
Tidak, tidak. Tapi Paulus tuliskan of, yang artinya Roh Kudus itu adalah media atau sarana untuk kita bersekutu. Dan melalui Roh Kudus ini kita bersekutu dengan Bapa dan Anak. Karenanya Rasul Yohanes menuliskan yang berikut ini dalam 1 Yohanes 1 ayat 3 yang berkata, "Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya, Yesus Kristus." Bagaimana kita bersekutu dengan Bapa dan Anak? Melalui Roh, yaitu Roh Anak Allah. Sebab hanya satu jalan kepada Bapa, yaitu melalui Yesus Kristus yang adalah Anak Allah. Kita bisa baca dalam Yohanes 14 ayat 6. Karenanya Paulus menuliskan dalam Efesus 2 ayat 18 yang berbunyi, "Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa." Siapakah Dia yang Paulus maksudkan dalam ayat ini? Yesus Kristus. Sebab Yesus adalah satu-satunya jalan kepada Bapa. Karena itu, roh yang dimaksudkan oleh Paulus dalam ayat ini adalah rohnya Yesus Kristus. Oleh roh Kristus inilah kita memiliki persekutuan dengan Bapa dan Anak. Sebab tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus, yang adalah Anak Bapa. Yohanes 14 ayat 6. Jadi saudaraku dalam Tuhan, melalui roh inilah, yaitu rohnya Yesus, Paulus ingin jemaat di Korintus memiliki persekutuan dengan Bapa dan Anak. Dan pengalaman yang sama boleh menjadi bagian kita sekarang. Melalui kehadiran Roh Kristus yang kudus dalam hati kita, kita dapat bersekutu tidak hanya dengan Yesus, tetapi dengan Bapanya juga. Karenanya, adakah Paulus mengajarkan Trinitas? Sama sekali tidak, saudaraku dalam Tuhan. Alkitab dan Roh Nubuat dengan jelas menyatakan, Paulus sama sekali tidak mengajarkan Trinitas. Marilah kita menjadikan Alkitab dasar iman kita, serta tulisan-tulisan Roh Nubuat yang adalah kesaksian Yesus Kristus. Itu sebabnya ujilah segala sesuatu, saudaraku dalam Tuhan, dan peganglah yang baik. Jadi, Paulus Trinitas? Jawabnya tidak. Paulus tidak percaya Trinitas, dan bahkan tidak ada Trinitas pada zaman Paulus. Paulus percaya bahwa hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, dan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Serta roh itu adalah roh Allah yang dikaruniakan di dalam Anaknya, yang kemudian Allah Bapa suruh ke dalam hati kita, dan disebut roh Anak Allah, atau roh Kristus. Dan dengan menerima roh Kristus, kita menerima persekutuan dengan Bapa dan Anaknya, serta oleh persekutuan itu, kita mengenal Bapa dan Anaknya. Karena itulah hidup yang kekal. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin.